tak percaya bahwa Allah di langit, maka kafir. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sih orang-orang NU itu tidak percaya bahwa Allah ada di langit? Bukankah telah jelas di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-16 dan ke-17 dikatakan bahwa Allah di langit? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah orang-orang NU mau menentang ayat yang sudah jelas seperti ini? Bukankah mengingkari ayat seperti ini adalah kafir? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika yang bertanya seperti ini adalah anak-anak, usianya masih anak-anak, masih belum bisa berpikir secara rasional, maka i'tiqad atau akidah keimanannya dia mengatakan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Dan Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada duanya. Allah ada dan Maha Esa. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah itu berada di langit. Maka kita maklumi karena masih anak-anak. Masih anak-anak, belum bisa berpikir. Sebagaimana dalam satu hadis, Rasulullah SAW membebaskan seorang budak wanita yang mengatakan bahwa Allah itu di langit. Ya, kemampuan cara fikir otak bagi seorang budak, dia mengatakan bahwa Allah itu berada di atas langit maksudnya. Ya, dimaklumi. Ya, jadi ada i'tiqad ini yang perlu kita pahami. Allah itu ada, wujud. Jadi yang pertama yang perlu dipahami, Allah itu pasti ada, pasti. Enggak mungkin Allah itu enggak ada. Itu yang pertama. Dan i'tiqad yang kedua, Allah itu pasti Maha Esa. Allah wahdahu la syarikalah. Allah sendirian yang tidak ada sekutu baginya. Jadi yang pertama perlu dipahami, Allah Maha ada, pasti ada. Allah Maha Esa yang kedua. Allah ada dan Allah Maha Esa. Inilah i'tiqad yang paling utama. Kemudian bagi sang anak atau anak-anak mengatakan bahwa Allah itu ada di atas langit misalnya. Atau orang-orang awam mengatakan tergantung yang di atas. Tergantung yang di atas maksudnya di atas langit. I'tiqadnya orang awam ya kita maklumi. Tetapi bagi orang yang sudah mulai dewasa dan mau belajar, maka harus dipahamkan. Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Langit dan bumi itu kecil menurut Allah. Lah kalau Allah dikatakan berada di langit, ya tidak mungkin. Allah itu maha besar, besar di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Allah maha besar. Langit dan bumi, langit 7 sab, bumi 7 sab. Kemudian langit dan bumi ini seluasnya itu digagahi oleh kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu luas kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kemudian kursi masih digagahi oleh arsy. Jadi arsy itu sangat luas sekali. Lah apakah Allah itu berada di arsy? Arsy-nya Allah itu bagi Allah sangat kecil. Ya enggak mungkin, mustahil kalau Allah itu di langit atau Allah itu di arsy begitu. Jadi i'tiqad atau keimanan orang itu bertingkat-tingkat sesuai kadar kemampuan berpikir mereka. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-An'am ayat yang ketiga. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah fis samawati, berada di langit-langit. Ini bukan mufrad, ini samawat, ini jamak. Wa fil ardi, dan di bumi. Ayo coba bayangkan. Allah berada di langit-langit dan di bumi.
Bagaimana? Karena Allah itu maha besar. Allah meliputi segalanya. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang menyerupai kepada Allah sesuatu pun. Enggak ada. Ya. Jadi jangan langsung dipaksakan bahwa Allah itu berada di langit sesuai dengan surat Al-Muluk ayat yang ke-16 ke-17, tidak. Lalu bagaimana ayat dengan Al-Muluk tadi, Al-Muluk ayat 16 dan 17, kemudian disandingkan dengan Al-An'am ayat 3. Yang benar yang mana? Allah itu di langit atau di bumi? Sedangkan Al-An'am mengatakan bahwa dia Allah berada di langit-langit dan juga di bumi. Yang benar yang mana ini? Oleh sebab itulah i'tiqad yang benar adalah Allah itu ada tanpa butuh arah, tanpa butuh tempat, tanpa butuh ruang dan waktu. Ya. Allah itu ada Maha Esa, tanpa butuh tempat, tanpa butuh ruang dan waktu. Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah berserta kalian di mana saja kalian itu berada. Terus bagaimana cara memahami ayat ini? Jadi sekali lagi Allah tidak serupa dengan apapun dan tidak serupa dengan siapapun. Allah ada, Allah Maha Esa. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh ruang dan waktu. Jadi jangan membatasi Allah dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian untuk memahami makna di dalam surat Al-Muluk ayat yang ke-16 dan ke-17, silahkan buka dan pelajari tafsir Imam Al-Qurtubi. Coba apa yang dikatakan oleh beliau. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Telah berkata oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, takdiruhu, bermula takdirnya, aamintum man fis samai, apakah merasa aman oleh kalian pada man, pakai man loh ya, tidak langsung Allah, tidak, man fis samai. Man itu umum sekali. Jadi orang siapa saja fis samai, di dalam langit, tidak langsung menjustis Allah. Perhatikan ayat yang ke-16 maupun 17 redaksinya sama, yaitu man. Man tidak langsung Allah. Fis samai, di langit, maka disebut qudratuhu kalau menurut Imam Qurtubi. Qudratuhu wa sultanuhu wa arshuhu wa mamlakatuhu. Ya, seperti ini. Apakah ini ta'wil yang ditahrif? Tidak. Memang ya seperti ini. Tidak bisa kita langsung menjustis, mengingkari ayat ke-16, 17 dari surat Al-Muluk adalah kafir. Lah kok mudah sekali, itu namanya memaksakan kehendak. Pemahaman antum lah yang salah. Coba perhatikan, amintum man fis sama, itu man, enggak langsung Allah, tidak. Wa khussa as-sama'u wa in amma mulkuhu tanbihan ala anna al-ilaha alladhi tunafidhu qudratahu fis sama'i la man yu'addimunahu fil ardi. Wa qila huwa isyaratun ilal malaikati. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah isyarat kepada malaikat man situ. Wa qila ila Jibrila wa huwa al-malaku al-muwakkalu bil adzab. Qultu, berkata oleh saya, kata Imam Qurtubi, wa yuhtamalu ayyakunal ma'na aamintum khaliqa man fis samai. Ada makna khaliq, penciptanya siapa saja yang ada di langit. Ayyakhsifa bikumul arda kama khasafaha biqarun. Jadi jelas, jangan memaksakan kehendak, jangan membatasi Allah dengan batasan-batasan tertentu. Allah itu maha segala-galanya, Allah maha besar, Allah maha suci. Allah tidak butuh dibatas-batasi dengan harus di arskah, harus di langitkah. Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, dan Allah tidak butuh ruang dan waktu. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.